Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda yang soli dan soliha? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk memulai pembelajaran tematik kita hari ini, marilah kita bersama-sama membuka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini kita akan belajar tematik, masih tema 4D, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu menjelaskan contoh pemanfaatan barang bekas sebagai usaha pelestarian sumber daya alam dan menyampaikan pendapat secara lisan dan tertulis terhadap sebuah cerita. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan mengamati gambar, peserta didik dapat menjelaskan contoh pemanfaatan barang bekas sebagai usaha pelestarian lingkungan dengan baik. Yang kedua, dengan membaca teks virtual, peserta didik dapat menyampaikan pendapat secara lisan ataupun tertulis dengan tepat. Coba amati gambar berikut ini. Coba amati gambarnya. Pernahkah kamu melihat benda yang ada di samping? Apakah rumahmu menghasilkan sampah yang dari gambar di samping? Benda-benda yang ada di samping dapat didaur ulang menjadi barang yang baru. Selain menciptakan barang yang baru, pengolahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran lingkungan, terutama pencemaran tanah. Beberapa pekerjaan memanfaatkan sumber daya alam sebagai bahan baku untuk diolah dan kemudian menghasilkan sebuah barang. Misalnya, pengrajin mebel menggunakan kayu untuk membuat meja, kursi, dan macam-macam furniture atau peralatan rumah tangga lainnya. Akan tetapi, kalau seandainya penggunaan sumber daya alam tersebut secara berlebihan, maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang ada di lingkungan sekitar kita. Coba amati gambar yang ada di bawah ini. Apa saja yang dapat dihasilkan dari pengolahan barang bekas berikut? Nah, gambar yang pertama itu ada kaleng bekas. Gambar kedua ada botol kaca bekas. Gambar ketiga ada kardus bekas. Gambar keempat ada koran bekas. Dan gambar kelima itu botol plastik bekas. Nah, untuk pada slide selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Oke, tadi gambar yang pertama adalah kaleng bekas. Nah, coba perhatikan kaleng bekas di sini biasanya bisa kita daur ulang menjadi. Nah, ini ada tempat lilin. Yang kedua, gambar kedua adalah mainan antik, itu kaleng atau minuman bersoda yang bisa dibentuk menjadi motor-motoran. Gambar yang ketiga itu adalah kotak makanan atau yang wadah wafer ya. Itu bisa digunakan sebagai tempat ATK, alat tulis, dan masih banyak lagi kreativitas yang dapat kita ciptakan dari bahan bekas. Oke, gambar yang kedua tadi botol bekas ya, botol kaca bekas. Nah, botol kaca bekas ini dapat didaur ulang menjadi sebuah perhiasan atau furniture sebagai mempercantik ruangan yang ada di rumah kita. Dan masih banyak lagi kerajinan-kerajinan yang berawal dari botol bekas. Gambar yang ketiga tadi kita ada kardus bekas. Nah, kardus bekas ini kayak akan bisa membuat yang pertama bingkai foto, bisa membuat
laci yang kecil-kecil itu yang berundak-undak, yang terbuat dari kardus. Sedangkan yang terakhir itu gambar yang Bunda tampilkan adalah sebagai tempat box untuk menyimpan buku-buku atau kertas-kertas. Dan masih banyak lagi kreativitas yang bisa kita ciptakan berawal dari kardus bekas. Gambar yang selanjutnya yaitu berawal dari koran bekas. Nah, ternyata koran bekas juga bisa kita kreativitaskan dalam membuat kerajinan tangan. Seperti yang pertama ini gambarnya adalah membuat sebuah kerajinan, ini seperti sepeda atau kerantang yang kecil, itu terbuat dari koran bekas. Dan selanjutnya gambar yang kedua itu membuat sendal yang terbuat dari koran bekas. Yang terakhir gambar yang Bunda tampilkan adalah kotak pensil yang terbuat dari koran bekas. Oke, gambar terakhir dari gambar yang telah Bunda sampaikan tadi yaitu botol plastik bekas. Nah, apalagi botol plastik bekas di sini banyak yang kita bisa manfaatkan. Seperti kita bikin sebuah kerajinan tangan, itu bunga. Gambar kedua ada ini sebagai pot atau sebagai tempat tanaman. Gambar ketiga ini gantungan yang ada di dekat jendela, dekat lampu dan sebagainya. Dan sebagai tempat tanaman tadi bisa juga dibentuk seperti ini potnya, dan lalu kita hias. Dan selanjutnya ini bisa juga yang senang main mobil-mobilan, botol bekas juga bisa kita bikin sebagai mobil-mobilan. Nah, jadi berbagai jenis barang bekas tadi dapat kita manfaatkan menjadi barang baru yang memiliki kegunaannya. Kegiatan pemanfaatan barang bekas juga termasuk upaya penyelamatan lingkungan dari sampah. Nah, cara mengolah dan memanfaatkan sampah dikenal dengan beberapa istilah sebagai berikut. Yang pertama yaitu reduce, yang kedua itu reuse, yang ketiga recycle, yang keempat replace. Oke, kita bahas satu persatu mulai dari cara pengelolaan reduce atau istilah reduce ya, reduce. Itu kegiatan mengurangi pemakaian suatu barang atau perilaku yang dapat mengurangi produksi sampah. Contohnya adalah membawa kain saat kita berbelanja. Jadi tanpa menggunakan plastik lagi ya, plastik atau kantong plastik. Jadi kita bawa sendiri tasnya yang terbuat dari kain dari rumah untuk saat kita berbelanja. Yang kedua, reuse yaitu kegiatan menggunakan kembali benda yang masih layak pakai. Contohnya menggunakan kembali kaleng susu bubuk untuk tempat pensil. Agar lebih menarik atau lebih indah, kaleng tersebut bisa kita cat dan bisa kita rias. Yang ketiga itu recycle. Nah, adalah kegiatan mengolah kembali atau mendaur ulang sampah. Contohnya apa? Contohnya adalah memanfaatkan dan mengolah sumber atau sampah organik untuk dijadikan pupuk kompos. Wow, banyak sekali ya manfaatnya. Yang terakhir replace. Itu kegiatan memakai barang alternatif atau pengganti yang sifatnya lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Contohnya apa? Contohnya adalah menggunakan sapu tangan sebagai pengganti tisu. Oke, setelah kita tadi melihat beberapa dari barang bekas yang bisa diolah ke bentuk atau barang baru. Nah, sekarang kita membaca dari cerita yang Bunda tulis di desktop kita, yang Bunda tampilkan. Itu judulnya adalah Meraup Untung dari Barang Bekas. Nah, di sini ada Bu Tami. Bu Tami adalah seorang perajin barang bekas. Hasil dari pekerjaannya sangat unik karena terbuat dari barang bekas tadi. Beberapa barang bekas digunakan yaitu kemasan bekas, pewangi pakaian, deterjen, pembersih lantai, botol minuman bersoda. Barang-barang yang digunakan atau yang dibuat Bu Tami antara lain tas sekolah, dompet,
tas belanja, tas serbaguna, sandal rumah, dan payung. Nah, pekerjaan Bu Tami sangat mulia. Beliau mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai. Pekerjaan Bu Tami dapat menjaga lingkungan dari pencemaran sampah berupa plastik yang dapat berdampak buruk bagi kehidupan. Bu Tami juga menghasilkan uang dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk para warga sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Ini ada beberapa contoh gambarnya yang dibuat oleh Bu Tami. Itu seperti dompet. Dompet itu terbuat dari botol bekas. Jadi dibikin dompet. Yang kedua itu tas. Ini tasnya itu terbuat dari bungkus deterjen atau pewangi pakaian. Itu hasil dari Botami tadi. Oke, untuk latihan soalnya tadi kita telah membaca teks pada slide sebelumnya. Sekarang anak-anak Bunda yang solih dan solihah menjawab beberapa pertanyaan. Di sini ada 5 pertanyaan berdasarkan hasil atau bacaan yang telah kita baca tadi. Silakan ditulis soal dan jawabannya di buku tulis. Lalu nanti difoto dan dikirimkan di Google Classroom atau Japri Bunda Jumi ya. Dan guru tematik masing-masing. Kesimpulannya hari ini yang dapat kita pelajari bahwa salah satu upaya untuk melestarikan lingkungan yaitu memanfaatkan barang bekas menjadi barang baru yang memiliki kegunaannya. Dengan mengolah sampah juga dapat mengurangi pencemaran lingkungan, terutama pencemaran tanah. Jazakumullah khair atas semua perhatiannya. Tetap semangat belajarnya ya soli dan solihah. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mendapatkan keberkahan kita hari ini, marilah kita tutup dengan melapaskan lapas hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat soli dan solihah. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.